Selamat berjumpa kembali, terutama untuk rekan-rekan mahasiswa maupun dari rekan-rekan kalangan guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara khusus tentang sebuah tema yang cukup menarik, terutama bagi mahasiswa ataupun para rekan guru yang sedang mempelajari berbagai ilmu yang berkaitan dengan Pancasila, dengan kewarganegaraan, ataupun dengan pengantar hukum. Kali ini kita akan memilih tema dengan pokok bahasan tentang konsep negara. Kita tahu bahwa negara itu merupakan sebuah kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah atau daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintah yang efektif, di mana sekelompok sosial tadi juga memiliki kesatuan politik, kemudian juga berdaulat yang memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu kelompok tadi. Itu tadi tentang sebuah negara dalam bentuk konsep yang sangat sederhana. Kemudian tentu negara memiliki berbagai fungsi. Di antara fungsi hadirnya sebuah negara adalah yang pertama, bahwa negara itu melaksanakan fungsi penertiban. Hal ini karena agar tujuan bersama yang ingin diraih itu dapat tercapai, maka harus ada penertiban yang merupakan bentuk pencegahan agar perpecahan di antara sekelompok masyarakat dengan masyarakat yang lainnya tidak akan terjadi. Itu adalah fungsi pertama. Kemudian negara juga memiliki fungsi kedua, yaitu fungsi dalam menegakkan keadilan. Hal ini karena keadilan merupakan hal yang teramat penting dan bukanlah suatu kondisi yang dapat langsung terjadi. Tetapi untuk mencapai suatu kondisi penuh dengan keadilan ini membutuhkan sebuah proses. Bahkan seringkali proses tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Kemudian fungsi negara yang ketiga, yaitu fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan juga kemakmuran bagi rakyatnya. Dalam hal ini, negara haruslah terus-menerus berusaha untuk memperjuangkan kehidupan masyarakat di dalamnya dan juga terus selama
bertahun-tahun, bahkan tidak hanya bertahun-tahun, mungkin sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, untuk terus secara berkelanjutan berupaya agar masyarakatnya itu dapat hidup dengan sejahtera dan juga disertai dengan praktek-praktek keadilan dan pemerataan. Kemudian fungsi negara berikutnya atau yang keempat adalah fungsi pertahanan. Di mana pertahanan sebuah negara itu merupakan hal yang begitu pentingnya bagi keberlangsungan hidup dari sebuah negara. Itu tadi merupakan beberapa fungsi dari hadirnya sebuah negara. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu, kira-kira apa saja yang menjadi unsur-unsur dasar dalam sebuah negara? Ada beberapa unsur dasar dalam sebuah negara. Unsur-unsur dasar tersebut, yang pertama adalah unsur dasar berupa adanya rakyat atau penduduk. Masyarakat yang ada pada sebuah negara itu akan berfungsi sebagai ketersediaan sumber daya manusia yang sangat berguna bagi sebuah negara dalam menjalankan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian unsur yang kedua dari sebuah negara adalah unsur dalam hal kemampuan untuk menjalin interaksi atau hubungan dengan negara lain. Dengan diakuinya sebuah negara oleh negara lain, maka negara tersebut akan dianggap memiliki eksistensi yang setara dan akan diakui keberadaannya oleh negara-negara lain yang ada di dunia ini. Kemudian unsur dasar ketiga dari sebuah negara yaitu unsur dasar berupa wilayah. Dengan adanya wilayah, maka masyarakat di sebuah negara dapat menjalankan yang namanya kehidupan yang berlangsung secara terus-menerus sebagai warga negara. Dan sistem pemerintahan yang ada akan dapat berjalan dan beroperasi sesuai dengan fungsinya. Kemudian unsur dasar keempat yaitu unsur dasar berupa pemerintahan. Sebuah negara harus memiliki pemerintahan guna mengelola kewenangan serta kebijakan yang ada di dalam masyarakat sebuah keputusan dan melaksanakan kepemimpinan serta koordinasi pemerintahan dan pembangunan masyarakat serta wilayahnya. Itu tadi unsur-unsur dasar dari sebuah negara.
Nah, tentu dalam hal kita membahas negara, kita perlu tahu tentang bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara ini kita bagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah bentuk negara pada zaman Yunani kuno, di mana bentuk negara di zaman Yunani kuno ini ada 3 jenis bentuk negara yang pernah lahir terutama pada masa Yunani kuno. Bentuk negara yang pertama adalah bentuk negara monarki, di mana pemerintahannya itu dipegang oleh satu penguasa saja. Kemudian bentuk negara yang kedua itu adalah negara demokrasi, di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat yang memilih. Kemudian yang ketiga itu adalah bentuk oligarki. Yang ini pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang dalam satu negara. Itu adalah kelompok pertama, yaitu pada zaman Yunani kuno. Kemudian berikutnya ada bentuk negara di zaman pertengahan. Di zaman pertengahan ini ada 2 bentuk negara yang sangat terkenal, yaitu bentuk negara yang pertama berbentuk republik, di mana kepala negaranya itu dipilih oleh banyak orang. Kemudian bentuk negara yang kedua di zaman pertengahan ini adalah berbentuk kerajaan, di mana kepala negaranya itu ditunjuk oleh keturunan penguasa. Itu bentuk negara pada zaman pertengahan. Kemudian yang terakhir adalah bentuk negara di zaman modern saat ini. Tentu masih ada beberapa bentuk negara dari zaman Yunani kuno, kemudian zaman pertengahan, bahkan sampai hari ini pun masih ada beberapa negara yang menganut berbagai bentuk negara seperti tadi. Namun di dalam bentuk negara di zaman modern ini ada beberapa bentuk yang semakin kental bagi negara-negara saat ini. Yaitu yang pertama adalah negara kesatuan, di mana negara kesatuan ini juga dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu yang pertama adalah negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Ini merupakan pemerintahan yang dipimpin langsung oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di bawah naungannya yang melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Ini merupakan sebuah bentuk di mana ada penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, itu adalah bentuk negara kesatuan. Berikutnya ada negara serikat, di mana negara serikat ini merupakan suatu bentuk negara yang berasal dari gabungan dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Nah, itu tadi ada beberapa bentuk negara. Selanjutnya adalah kita tahu bahwa negara itu merupakan suatu organisasi politik,
Kalau begitu muncul pertanyaan, apa yang menjadi ciri dari negara sebagai suatu organisasi politik? Ciri yang pertama adalah yaitu berdaulat, di mana negara itu memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Kemudian ciri yang kedua adalah berwibawa, di mana negara memiliki sebuah kredibilitas dan juga legitimasi sebagai pihak yang dihormati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga itu cirinya adalah berkekuasaan, di mana negara memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku masyarakatnya sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Itu tadi beberapa ciri dari negara sebagai organisasi politik. Kemudian juga muncul pertanyaan, kalau begitu, negara itu didirikan memiliki beberapa tujuan. Lantas, tujuannya apa mendirikan sebuah negara itu? Pun demikian, ada beberapa tujuan dari hadirnya sebuah negara. Yang pertama adalah untuk menjaga keamanan, di mana negara harus melindungi negaranya dari ancaman, baik ancaman ataupun gangguan dari dalam maupun luar negerinya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengembangkan budaya nasional, di mana negara berkewajiban untuk melestarikan dan juga memajukan nilai-nilai luhur dari negara tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menegakkan hukum. Negara haruslah mampu menjamin terlaksananya supremasi hukum dengan tanpa diskriminasi. Kemudian tujuan yang keempat adalah mewujudkan kesejahteraan sosial. Negara juga harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, baik itu secara material maupun secara non-material. Dan tujuan kelima hadirnya sebuah negara adalah untuk menjamin berlangsungnya aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Negara haruslah menghormati dan juga melindungi hak-hak dasar manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itu tadi beberapa tujuan hadirnya sebuah negara. Tentu karena kita hidup di negara Indonesia, maka konsep negara ini kita kembalikan kembali kepada konsep negara kesatuan Republik Indonesia, di mana alangkah beruntungnya bangsa Indonesia memiliki Pancasila, memiliki Undang-Undang Dasar 1945, dan juga memiliki modal yang sangat kuat, yaitu modal
kesatuan. Oleh karenanya, dengan konsep negara yang ada di berbagai belahan dunia dan di berbagai zaman, maka sudah final lah bahwa bagi kita sebagai bangsa Indonesia, bagian dari negara Indonesia, haruslah terus-menerus untuk menjaga agar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat terus eksis di dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia. Demikian pembahasan singkat kita tentang konsep negara. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.